Om Swastiastu. Pemirsa, setelah banyaknya wisatawan mancanegara membuat onar di Bali, muncul dugaan hal tersebut disebabkan karena pariwisata yang terkesan dijual murah setelah pandemi COVID-19. Yang menjadi pertanyaan, benarkah demikian kenyataannya? Nah, hari ini Talkshow Merah Putih Bali Era Baru mengangkat tema pariwisata Bali jangan dijual murah. Nah, tentunya sudah hadir tamu-tamu saya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Putu Winastra Esos, beliau adalah Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, Ketua DPD Asita Bali. Om Swastiastu, Pak Putu. Sehat selalu? Sehat selalu, nge. Dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Konsul Kehormatan Malaysia di Bali, ada Pak Kun atau Dr. Panudiana Kun, MMAP. Om Swastiastu, Pak Kun. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Kun. Dan kita pun menghadirkan pelaku pariwisata langsung. Ini ada Bapak Made Subawa. Om Swastiastu Pak Made. Sehat selalu ya. Baik. Baik, nah ini kalau kita berbicara tentang apa yang terjadi menjadi perhatian bukan hanya nasional tetapi internasional beberapa belakangan terakhir ini sendiri. Kita akan tanya dulu kepada Asita ini dulu. Sebenarnya bagaimana perkembangan pariwisata Bali saat ini Pak Putu? Terima kasih. Jadi dengan dibukanya pintu gerbang Bali secara internasional pada bulan April 2022, kami melihat memang sudah ada pergerakan pariwisata di Bali dan tentu juga dibarengi dengan datangnya international flight yang landed langsung di Bali. Jadi sampai saat ini dari negara-negara yang sudah mendapatkan VOA, sudah ada 86 negara. Ini menunjukkan bahwa geliat pariwisata Bali sudah mulai bertumbuh. Jadi di mana hotel-hotel terutama di bagian selatan sudah buka, dan kami pun di Asita Bali yang sekarang jumlah anggotanya 428 sudah buka 238. Walaupun ada masih banyak teman-teman kami yang belum buka karena memang beberapa pasar yang memang masih belum optimal mengenai kedatangan wisatawannya ke Bali, demikian. Baik, kalau tren pariwisata saat ini seperti apa nih di Bali nih sendiri? Masih saya melihat tren pariwisata di Bali selain leisure ya, tentu ada market-market lain seperti memang mereka adventure, kemudian spiritual dan wellness ya tentu. Selain juga MICE yang lumayan banyak juga yang datang ke Bali, terutama dari government dan juga corporate luar negeri yang melaksanakan traveling datang ke Bali, tujuannya untuk seminar dan sebagainya. Baik. Nah, kalau kita berbicara tentang tren yang ada saat ini sendiri, wisatawan yang datang ke Bali ini sendiri, ini trennya persentasenya ini sebagian wisatawan menginginkan wisata yang murah kah? Seperti itu, Pak Putu? Tergantung. Kalau kita berbicara dari sisi Asita sendiri, tentu kami mempunyai segmen market yang berbeda, di mana ceruk market kita dari market Asita ini tentu dari low, middle, dan high end market. Namun demikian, ketika kita berbicara low, middle, dan high end, pasarnya ini di beberapa daerah di Bali ini memang ada. Namun kami yakinkan bahwa walaupun middle ataupun low kategori market yang kami miliki, mereka akan mengikuti aturan-aturan seperti yang packaging yang kami buat. Jadi mereka tidak bisa melakukan perjalanan semaunya, karena tugas dari Asita ini, BPW Asita ini tentu mengantarkan mereka dari mereka datang di airport di Bali, mengantarkan jalan ke seluruh Bali dan kembali lagi ke airport. Itulah tugas daripada BPW Asita ini. Baik. Saya ke Pak Kun deh. Pak Kun,
Ini kalau kita berbicara tentang 2 tahun belakangan ini bisa dikatakan mati, pariwisata kita mati sekali. Berarti ada strategi yang harus dilakukan untuk membangkitkan pariwisata kita saat ini setelah pandemi ini sendiri. Terima kasih Om Ya. Swastiastu untuk pemirsa semuanya. Jadi strategi kan kita kan sudah promosi ke luar negeri, kemarin ke ITB Berlin. Jadi memang masa pandemi pun kalau strategi apapun memang turis tidak datang. Karena airport kan ditutup, negara juga tertutup untuk wisatawan. Baru dibuka kan tahun lalu. VOA mulai dibuka, airport mulai dibuka, baru ada wisatawan datang. Ini kan temanya masalah dijual murah atau jual mahal. Ya. Sebetulnya itu relatif Pak, tergantung produknya gitu kan. Jadi kalau orang bisnis itu yang penting cari untung. Nah, dan berlanjutnya berkesinambungan kan begitu ya. Jadi dulu yang punya hotel 1 sekarang udah punya 4, punya 5 berarti ada kemajuan lah. Dulu punya toko 1 sekarang tokonya jadi 10 misalnya gitu. Itu kan berarti ada untung kan. Jadi dijual murah dan tidak kalau kita lihat videonya bule Itali itu kita nggak usah kebakaran jenggot. Jadi memang destinasi kita ini karena murah kenapa? VOA itu salah satunya untuk mendatangkan turis sebanyak-banyaknya. Oke. Kalau tidak kan pakai visa biasa, yang nyarinya setengah mati kan, bisa 2 minggu, 3 minggu di negaranya sana. Ini VOA yang telah berlaku sebelum pandemi kan kedatangan kita ini kalau dilihat lumayan ya. Jadi memang seleksi nanti di lokasi. Apakah imigrasi itu nanyanya, you punya uang berapa, kredit card apa, ini kan juga relatif nggak gampang-gampang banget. Jadi tujuannya kita ini dengan VOA itu mendatangkan turis sebanyak-banyaknya. Toh kita juga pelaku itu udah promosi kemana-mana. Baik lewat website, lewat promosi yang offline, di pasar wisata dunia, ya itu salah satunya, itu strategi kita. Kita berusaha harga itu setinggi mungkin kalau bisa, ya kan begitu. Tapi kan tidak semudah itu. Daripada you rugi, nah ini tergantung permintaan dan penawaran. Karena Bali ini mohon maaf ya, jumlah kamar hotelnya udah 146.000 kamar. Banyak sekali. Nah kedatangan kita sekarang ini baru 1/3. Kadang-kadang setengahnya. Di comparing tahun 2019 ya. Jadi belum banyak. Baik. Ya, jadi itu memang kita nggak usah terlalu risau kalau dibilang oleh turis jangan dijual murah. Kita maunya nggak jual murah. Paling tidak kita ada untung. Nah, tadi pasar kita ini memang ada 3, high class banget, middle dan low class. Ya, memang tergantung produknya. Ya kalau hotel kecil murah meriah ya oke lah. Kalau yang bintang 5 butik hotel yang mahal juga ada. Kamar yang 100 juta juga ada. Kamar yang 20 juta juga ada kan begitu kira-kira. Ya. Strategi kita udah benar sebetulnya. Cuman kita ini harus bersatu padu bagaimana industri kita itu ini kan ada namanya Bali Tourism Board atau GIPI, ada Asita di sini, ada anggota Asita di sini, ada PHRI dan macam-macam. Kita bersatu. In the end tuh kita di sini yang bersatu. Bagaimana supaya harga kita itu enggak terlalu murah. Nah, cuman setiap perusahaan kan break even point-nya beda-beda Pak. Untuk dapat break even point dan bisa untung itu berapa? Kan gitu kira-kira ya. Oke. Enggak gampang itu memang ya. Mohon maaf. Terima kasih. Bisa dikatakan ini saat ini kita fokusnya untuk mendatangkan pariwisata sebanyak-banyaknya dulu. Iya, kita cari revenue dulu Pak. Revenue cari dulu. untungnya juga termasuk. Oke. Di situ di hitungan kita itu walaupun kedatangan makin banyak makin baik. Kan gitu logikanya Pak. Iya. Karena apa? Dengan fasilitas bandara yang udah sangat bagus, dengan fasilitas yang lain sudah bagus, kita tinggal memelihara dan meningkatkan kedatangan wisatawan itu. Ya, target kita kan berapa per tahun itu kan? Tetangga kita aja Singapura yang pulau kecil ya, itu tahun 2019 sudah 18 juta. Turis kedatangannya ke Singapura. Ya, itu 50% orang Indonesia dan yang kaya-kaya gitu kan gitu. Quality turis. Kita kan biasanya quality turis. Berkesinambungan. Jadi quality turis itu sebenarnya ya bukan dilihat dari uangnya saja. Mereka yang menghormati budaya kita, menghormati adat istiadat kita. Dan dia tinggal mungkin lama di Bali. Tapi kalau biasanya kan wisatawan yang benar itu kan 2 minggu, 1 minggu, 1 bulan. Kalau yang sampai tahunan itu kan bukan wisatawan lagi. Mungkin beliau itu bekerja di sini. Ini perlu dicek lagi kan. Karena di sini ada program dari pemerintah. Second home visa. Itu pensiunan dipermudah untuk tinggal di sini. Itu pun kita udah terlambat. Di Thailand itu udah duluan. Terus ada lagi undang-undang baru 2 tahun.
Torres itu orang asing tuh bisa beli tanah, hak pakai 90 tahun. Atas nama dia, bukan nomine lagi. Dulu kan nomine, pakai notarisnya dia, pakai pembantunya, pakai lawyernya dia, atau pakai siapa saja yang dipercaya. Atau kawin dengan orang lokal, kan begitu. Sekarang udah boleh. Nah ini undang-undang yang baru ini kan kita harus disikapi di daerah. Bagaimana? Jangan sampai nanti orang lokal itu malah tersingkir. Pantai Kuta, Pantai Nusa Dua, Pantai Sanur, orang lokal itu lari ke gunung. Karena cari tanah yang murah, kan yang penting itu Pak kira-kira. Oke, Gitu. baik, Terima baik. kasih. Bapak-bapak kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pariwisata Bali jangan dijual murah. Akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Yang kali ini kita mengangkat sebuah topik yaitu pariwisata Bali jangan dijual murah. Nih Kak, saya ke Pak Kun lagi nih. Pak Kun, ini tamu Malaysia sudah ada yang ke Bali kah Pak Kun? Sudah Melihatnya? Sudah banyak? Sudah banyak. Jadi Bali ini ya kalau untuk Malaysia dulu sebelum pandemi udah 26 kali penerbangan. Tiap Ya. minggu. Oke. Nah, Malaysia tuh kalau nggak salah nomornya sebelum pandemi itu nomor 5 atau nomor 4. Karena Malaysia belakangan baru buka terlambat. Ya. Bali duluan. Nah, dan kebetulan kalau sebelum pandemi Malaysia itu udah 30 juta Pak. Baik. Turis kedatangan ke Malaysia. Oke, separuh mungkin main judi di Genting Island. Mungkin ya, di Thailand tuh udah 35 juta Pak. Tinggi Pak. Kita rendah, Indonesia aja hanya 14 juta. Seluruh Indonesia Pak. Bali mungkin 5 juta ya kedatangan. Memang kita ini 6,5. Jadi Oke. memang kita perlu galakkan promosi. Kadang-kadang ada pejabat daerah, Bali udah terkenal, nggak usah promosi. Penting Pak, yang udah top aja promosi. Ya, baik. Seperti kata Pak Putu Niki sendiri, pariwisata semua memiliki segmen. Ada yang murah, menengah, kemudian mahal seperti itu. Berarti pariwisata juga mengenal ada namanya diskriminasi harga kah Pak Putu? Saya kira tidak. Apa yang disampaikan oleh senior kami Pak Kun bahwa market itu menyesuaikan dengan produk. Ya, jadi kalau produknya misalnya di homestay kan tidak bisa kita jual dengan harga yang mahal. Jadi harus disesuaikan. Karena apa? Yang harus kita pahami bahwa dari awal Bali ini sebagai destinasi internasional sudah didesain sedemikian rupa menjadi sebuah destinasi inbound. Artinya bahwa kita siap menerima wisatawan dari mana-mana di seluruh dunia ini dengan produk yang kita miliki. Apalagi konsep pariwisata yang kita usung di Bali ini adalah kan pariwisata budaya. Oke. Jadi bagaimana kita masyarakat Bali, pelaku pariwisata secara bersama-sama menyampaikan bahwa you come to Bali, you respect our cultural, you respect our tradition, kan begitu. Artinya bahwa ketika mereka si turis ini datang ke desa dan stay di local house, mereka akan menyesuaikan harganya. Mereka sharing dengan local family, experience dengan local family, bukan berarti itu murah, tidak. Tetapi apa yang harus kita sampaikan di sini adalah bagaimana si turis ini mendapatkan sebuah pengalaman yang berbeda dari destinasi yang lain yang ada di belahan dunia lain. Nah ini justru value daripada produk ini malah lebih besar daripada harga yang ditawarkan. Nah oleh karena itu yang dimaksudkan adalah quality tourism di sini tidak harus mereka membayar mahal, tapi menurut pemahaman saya dan sepengetahuan saya, kalau turis yang membayar mahal itu namanya premium tourism. Tetapi kalau quality tourism, bagaimana si turis ini bisa respect dengan local wisdom. Bagaimana mereka bisa exchange experience dengan local community. Nah inilah yang kita harus benar-benar pahami secara bersama-sama sehingga tidak ada pemahaman yang melenceng dari sana. Dengan demikian kita bisa mencari pasar mana yang kita cari. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan bahwa ketika si wisatawan datang ke Bali untuk experience, saya kira 2-3 weeks enough. Tetapi kalau mereka wisatawan yang datang ke sini 1 tahun, ya itu bisa dipertanyakan. Tidak mungkin mereka berlibur sampai 1 tahun. 2-3 minggu cukup di Bali, mungkin after that
they go beyond Bali, kan begitu. Karena Indonesia ini kan 17.000 pulau yang sangat luar biasa. Bisa saja 1 tahun, tapi keliling pulau kemana-mana. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah lagi-lagi tentang regulasi. Nah, ketika regulasi ini memperbolehkan, maka kami di Bali ini sebagai pelaku kan mengikuti regulasi itu. Sehingga apa yang terjadi di dalam topik ini adalah bagian hilir daripada regulasi yang selama ini ada. Itu menurut kami. Oke, Pak Putu, kalau berbicara tentang regulasi kebijakan pemerintah Provinsi Bali pun sudah ada mengenai pariwisata di Bali. Sebut saja ini ada Perda 5 2020 tentang standar kepariwisataan budaya Bali, kemudian ada juga Pergub 28 tahun 2020 tentang tata kelola kepariwisataan, kemudian Pergub 25 tahun 2018 tentang perlindungan kawasan suci pura dan simbol agama. Itu juga bisa menjadi basic juga untuk mendatangkan pariwisata yang berkualitas nantinya. Betul. Jadi apa yang disampaikan atau dibuat oleh provinsi, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, saya kira itu sudah sangat pas. Tapi jangan lupa bahwa Bali ini adalah sebuah provinsi yang mana otonominya jatuh di kabupaten. Nah sekarang harus ada sinkronisasi antara provinsi dan kabupaten. Nah ini kan penting nih. Ketika provinsi dan kabupaten tidak sejalan, maka perda yang dihasilkan maka tidak bisa diimplementasikan. Nah ini sangat penting, harus dipahami semua pihak gitu. Nah perda yang dibuat begitu bagus tetapi implementasinya tidak bisa dilaksanakan dengan bagus, ya percuma juga. Nah inilah yang selama ini kami dari asosiasi dari Asita Bali mendorong agar benar-benar Perda 5 dan Pergub 28 ini diimplementasikan dengan baik. Contoh misalnya, ketika kita berbicara tata kelola dan salah satu pasal yang ada di sana, karena kami juga ikut di dalamnya pada waktu membuat perda ini adalah setiap industri pariwisata wajib menjadi anggota asosiasi. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sudah semua industri menjadi anggota asosiasi? Bagaimana kemudian punishment-nya, sanksinya ketika ada industri yang tidak menjadi anggota asosiasi? Kan ini tidak ada. Makanya ketika ada industri yang tidak menjadi asosiasi, ya santai-santai saja. Apalagi ada industri yang tidak punya izin, tidak menjadi anggota asosiasi. Nah inilah perlu ada law enforcement yang betul-betul clear dan tegas di lapangan. Demikian. Oke, untuk mendapatkan pariwisata Bali yang berkualitas dan bermartabat tentunya. Betul. Baik. Saya langsung ke pelaku pariwisata ini yang terjun langsung di lapangan Niki sendiri. Ada Pak Made Subawo Niki sendiri. Pak Made, seperti kata Pak Kun ataupun Pak Putu Niki sendiri, VOA fungsinya untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya wisatawan, kemudian seleksinya ada di imigrasi seperti itu. Nah, Pak Made, seperti apa sih segmen-segmen pariwisata yang terjadi saat ini di Bali ini sendiri? Wisatawan yang datang ke Bali ini sendiri tentunya adakah menginginkan wisata yang murah seperti itu? Baik, terima kasih ya Om Swastiastu, para sobat Sami dan pemirsa. Saya sebagai salah satu pelaku pariwisata, dan tadi sudah banyak juga diutarakan oleh senior kami dan Pak Ketua kami. Sebagai pelaku pariwisata tentu kita ingin mengcapture, tidak ingin memilah-milah. Ya. Jadi kita mengeluarkan produk, istilahnya ada memang produk premium, ya. Jadi kopian dari produk premium juga kita buat secara khusus untuk mengcater keadaan keuangan. Jadi kita punya prioritas pertama begini, Pak. Saya khawatir kalau istilah wisatawan Bali dijual murah itu kriterianya apa gitu. Ya, tadi sudah disampaikan juga hotel non bintang tentu tidak bisa dijual dengan harga hotel berbintang. Apakah uang? Kan tidak. Ya, banyak juga pengalaman kami, Pak. Dulu tamu itu hipis, Pak. Datang ke Bali, sekarang kembali mereka di negaranya, bahkan mereka menjadi wholesale besar. Ya, wholesale besar di Eropa semua itu awalnya dulu yang kami tahu itu dari hipis, Pak. Ya,
Jadi mereka datang ke sini bahkan hanya bermodal membeli tiket saja. Jadi hippies itu seperti backpacker, seperti Backpacker, itu. betul. Oke. Ya, jadi adakah mereka itu peselancar tadinya? Mhm. Adakah mereka itu kemudian hanya sekedar orang yang hanya sekedar wandering saja, Pak? Baik. Ya, jadi mereka keliling bahkan mereka hanya bermodal 1 tiket saja. Ya, tiket akomodasi mereka tidak booking dari awal sampai akhir. Gitu loh. Mungkin 1 malam, 2 malam dia booking dulu. Setelah itu sisanya dia berkelana. Jadi mereka itu mempunyai pengetahuan yang sangat spesifik. Bahkan kalau jujur ya, pengetahuan mereka lebih hebat daripada pengetahuan saya, Pak. Tentang destinasi. Coba tanya deh, apakah semua daerah tujuan wisata di Indonesia sudah kita ketahui? Iya. Itu salah satu, Pak. Jangankan di Indonesia, di Bali. Bali saja belum tentu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi mohon jangan kita dipancing wisata murah, wisata mahal. Kata kuncinya begini, siapa sih yang mau menjual Bali itu murah? Tapi kalau kita balik sekarang sebagai wisatawan, kalau memang ada harga yang affordable, ya, yang istilah saya adalah value for money. If you can pay 4, why would you pay 10? Ya kan? Ya. Begitu loh. Jadi di sini kita melihat ya, orang itu membeli apa yang mereka dapat gitu loh, Pak. Ya. You pay what you get gitu loh. Nah, jadi dengan demikian tolong kita jangan dikotak-kotakkan dengan cara demikian, karena sekarang ini banyak sekali cara orang untuk berkompetisi termasuk menjatuhkan kita. Jadi saya tidak mau dikatakan oh ini murah dan lain sebagainya. Orang kita senang kok. Kita pingin untung. Tapi sekarang ini bagaimana supaya Bali itu bisa dikenal kembali. Orang mau datang. Ya. Jadi kita tidak mengkotak-kotakkan apakah kita harus cek sekarang kantong-kantongnya orang. Yuk bawa duit berapa. Sebentar, kita harus memperkenalkan Bali. Betul. Dikenalkan dengan cara apa, Pak? Dengan ya sekarang ini kalau mereka sudah mau datang itu dulu. Yang pertama, Pak. Promosi secara gratis. Bukan gratis lah. Jadi mereka bayar kan. Oke. Kita tidak memberikan mereka tiket. Bapak lihat sekarang Hong Kong. Baik. Berapa ribu tiket yang mereka sebarkan itu ke seluruh dunia, Pak. Uh-huh. What have we done? Tadi senior saya mengatakan nih marketing penting. Itu salah satu, Pak. Terjemahan daripada marketing tersebut. Mereka itu membayar supaya orang itu datang dengan memberikan tiket gratis. Apakah Indonesia melakukan hal itu? Kalau itu kemudian mereka apa dong mereka katakan? Ya, jual obral atau mereka datangkan ini, apa yang kita mau katakan? Janganlah, jangan kita terjebak dengan bahasa tersebut. Baik. Menurut saya. Jadi sekarang ini kita patut syukuri dulu, barusan pandemi sudah selesai ya. Jadi POA sudah dibuka itu sudah bagus menurut saya. Jadi tinggal sekarang setelah mereka masuk bagaimana kita menata kelolanya. Ya. Tadi Pak Ketua saya sudah menyampaikan law enforcement. Aturannya sudah lengkap semua gitu. Jangan-jangan yang aturan tersebut kita nggak pernah baca, atau barangkali ada orang sengaja nggak mau baca. Karena apa? Terkesan bebas gitu loh. Yang kita mau hindari sebetulnya sekarang adalah jangan sampai Bali itu dikenal sebagai pulau yang bebas atau destinasi yang bebas, boleh ngapain aja. Telanjang, foto, termasuk juga naik di pura. Bukan itu, Pak. Itu yang kita mesti harus emphasize, Pak. Bukan mahal murahnya. Karena semua orang pasti mereka berusaha, mereka butuh untung. Ibarat kita ngaduk kopi, mau kita muternya ke kanan atau ke kiri, tetap dia ada pusarannya, yaitu apa? Untung. Nah, untung ini ada yang langsung bisa didapat, ada yang tidak langsung. Itu investasi, Pak, istilah saya. Ya, jadi kita melakukan sesuatu sekarang, ada kok. Kalau mereka adalah incentive planner ya, kita undang datang ke sini, kita beri gratis. Lalu Bapak akan sebut apa itu? Wisata murah kah? Tidak kok. Di belakang mereka itu yang kita harap. Kita mampu melihat siapa yang kita datangkan dan apa yang bisa kita harapkan dari orang yang bersangkutan. Gitu loh, Pak. Sedikit lebih bagus daripada menurut saya Hong Kong. Kalau Hong Kong mereka menyebarkan ini, saya tinggal ikut undian aja, mudah-mudahan jadi pemenangnya. Tapi kalau saya pemenangnya mungkin ada gunanya buat Hong Kong. Tapi kalau pemenangnya kemudian adalah masyarakat umum yang tidak berkecimpung di pariwisata, yang mereka dapatkan hanyalah jumlah kunjungan saja gitu loh, Pak. Nah, kita sudah mulai bagus. Ini sudah tahap satu yang sangat luar biasa. Jadi mohon kita tidak perlu lagi, memang ada sih salah satu bule yang mungkin cukup viral, mereka mengatakan demikian, saya tidak tahu tujuannya apa. Gitu loh, Pak. Jadi yang jelas tidak ada istilah
Bali dijual murah. Tidak ada istilah Bali dijual murah. Jangan Seperti itu diistilahkan yang perlu ditekankan. Yang perlu ditekankan. Baik, baik, Tidak ada. baik. Kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, pariwisata Bali jangan dijual murah. Masih menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tidak ada istilah dijual murah tentunya. Pak Ketua Asita nih, saya ke Pak Putu dulu. Pak Putu, ini kalau kita berbicara tentang isu-isu pariwisata dijual murah, ini harus kita bedakan ini dijual murah dengan wisatawan yang mencari sensasi dengan berbuat yang tidak baik, kemudian jadi viral, seperti itu faktanya? Ya, ini cukup menarik nih. Ketika sesuatu yang jelek diviralkan begitu besar impact-nya. Tapi ketika ada sesuatu yang baik diposting, malah orang tidak memviralkan itu. Berarti wisatawan mancanegara yang berulah kerap diidentikan dengan wisatawan murah kah? Tergantung juga. Jadi wisatawan yang berbuat ulah itu berarti kan bukan wisatawan. Mereka foreigners. Ini jadi kita harus bedakan definisi wisatawan dan foreigners. Oke. Jadi foreigners ini orang asing yang bisa saja mereka tidak berlibur di sini. Dia bisa mencari pekerjaan, bisa berbuat apa saja yang tidak diketahui secara aturan, kan begitu. Tetapi ketika kita berbicara wisatawan, turis, ini sudah jelas tujuannya mereka adalah berkunjung di sini. Entah itu leisure, adventure, spiritual, whatever it is, itu turis wisatawan. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini, topik yang kita bicarakan Bali jangan dijual murah, saya kira kita sebagai pelaku dan pemerintah secara bersama-sama juga bisa mengcounter bahasa ini dengan sebuah kelembagaan yang bisa menyampaikan the real conditions about Bali. Di Bali ini ada sebuah lembaga namanya Bali Tourism Hospitality yang which is itu dibuat sudah lama sekali di BTB waktu itu. Nah, kami juga menyampaikan hal ini beberapa waktu lalu dengan Pak Wakil Gubernur yang kami diundang pada saat itu, supaya BTH ini, Bali Tourism Hospitality ini dikuatkan, dibangun lagi, sehingga BTH ini bisa memberikan corong terhadap situasi Bali yang sebenarnya, memberikan informasi yang positif terhadap Bali. Sekarang ini ada isu-isu negatif yang mengkonter siapa? Tidak ada yang mengkonter. Nah, inilah sejatinya Bali ini mempunyai sebuah kelembagaan yang mengkonter isu-isu negatif terhadap destinasi itu. Karena ketika ini dibiarkan, maka seperti Pak Made bilang bahwa Bali akan menjadi murah, Bali tidak layak dikunjungi dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kita harus mengkonter. Tadi Pak Kun mengatakan ada hotel yang harganya 100 juta semalam. Kenapa ini tidak di sounding? Ada juga hotel yang di desa harganya jutaan juga. Kenapa ini tidak disampaikan? Jangan berbicara hal-hal yang murah. Bahwa Bali ini tidak hanya Bali Selatan, tetapi Bali memiliki 8 kabupaten dan 1 kota madya. Dan saya percaya bahwa setiap kabupaten mempunyai spesifikasi produknya. Nah, inilah yang kemudian harus kita promosikan secara sustain, berkelanjutan. Sebuah produk, sebuah destinasi itu harus dilakukan promosi, marketing secara berkelanjutan. Tidak bisa kita terlalu jumawa, menepuk dada bahwa turis itu datang ke sini saya tidak perlu promosi. Itu tidak bisa dilakukan. Nah, inilah perlu pemahaman para pejabat kita bahwa Bali ini hidupnya dari pariwisata. Makanya ada pernah pertanyaan, pariwisata ini masih diperlukan apa tidak? Kalau jawabannya tidak, enggak usah diapa-apakan. Tetapi kalau jawabannya iya, apa yang harus dilakukan untuk pariwisata ini? Jangan sampai hasil dari pariwisata ini dipakai yang bukan untuk pariwisata, kan begitu. Baik, baik.
Tentunya Bali masih membutuhkan pariwisata tentunya ya. Ini kan Betul, fakta. faktanya seperti itu. Faktanya kan begitu. Bahkan pemerintah Provinsi Bali pun memiliki visi Nangun Sarketi Lauka Bali yang diwujudkan dengan pembangunan daerah. Salah satunya adalah prioritasnya bidang pariwisata juga. Betul. Betul. Jadi selama pandemi ini kan fakta. Ya. Ketika provinsi lain kontraksi perekonomiannya tidak begitu besar, Bali menjadi nomor 34 kalau nggak salah pada saat pandemi. Artinya apa? Bahwa Bali tidak bisa bergerak ekonominya tanpa ada pariwisata. Dan sekarang ketika pariwisata ini sudah buka, apa yang terjadi? Bali ini plus secara signifikan. Jadi oleh karena itu, setuju tidak setuju bahwa Bali ini hidupnya dari pariwisata. Jadi jangan menganggap pariwisata itu sebelah mata. Boleh dikatakan kita dipacu untuk mendatangkan turis untuk perekonomian, tapi at the end promosi tidak pernah dilakukan, kemudian produk-produknya tidak pernah diperbaharui, objek-objek wisata tidak pernah di upgrade fasilitasnya, standarisasinya dan sebagainya. Ini kan perlu. Baik. Jadi segala sesuatu kalau kita mau sesuatu yang berkualitas, seluruh komponen yang ada di dalamnya juga harus berkualitas. Oke, Pak Kun, berarti ada hal yang perlu digarisbawahi di sini, langkah-langkah yang harus dilakukan agar pariwisata tidak terkesan dijual murah, seperti kata Pak Putu ini sendiri, fasilitas pariwisata harus dikelola dengan baik, kemudian infrastruktur, kemudian SDM-nya, sehingga mempunyai kualitas standar internasional, seperti itu? Betul sekali. Ya. Jadi begini, kalau ini kan perlu dipilah-pilah. Kalau industri, dia mempromosikan dia punya produk. Yang punya hotel mempromosikan dia punya hotel. Yang punya travel mempromosikan dia punya travel. Jadi negara, pemerintah itu destinasi yang harus dipromosikan. Termasuk tadi infrastruktur. Kemudahan bertransportasi di Bali, ketertiban, tidak macet. Misalnya orang mau Tanah Lot 1 jam udah nyampe, ya. Misalnya orang mau kemana, objek-objek wisata itu kan harus bagus. Parkirnya ada, bersih dan sebagainya dan sebagainya. Ini memang yang perlu dikerjakan oleh pemerintah. Dari uang dari pariwisata itu syukur-syukur dikembalikan ke pariwisata. Ini kan PAD-nya lumayan. Bali dulu Badung aja 8,5 triliun setahun. Dari pariwisata yang PAR 10% itu. Tahun ini pun tahun lalu udah 2,5 triliun. Itu kan harusnya dipromosikan untuk memberikan promosi bagaimana. Saya nggak tahu, karena itu uang tidak bertuan. Kalau udah dimasukkan ke Dispenda, kita bayar itu udah nggak bertuan. Terserah Pemda mau ngapain. Kebetulan otonomi kita kan di kabupaten kota. Ini yang agak rancu, harusnya Bali itu satu, one island management. Satu pulau manajemen, ini kan tidak diberlakukan. Karena apa? Pemerintah ini kan sekarang udah jenuh pun masih orang bangun hotel masih banyak. Oke lah, hotel yang eksklusif banget menjual kamar yang 30 juta, 20 juta silakan. Tapi yang murah-murah udah kebanyakan. Makanya tadi kalau kita ngomong tidak care lagi dengan pariwisata, yang kamar hotel yang sudah ada ini mau diapain? Apakah mau jadi rumah hantu? Ini kan nggak perlu invest sebetulnya. Ya, nggak perlu invest. Jadi ini yang sudah ada kita pelihara, kita tingkatkan supaya hunian itu tambah. Hunian yang akan baik kalau bisa ya 95%, 85%. Padahal tahun 2019 hunian rata-rata kita ini cuma 55%. JOP rata-rata itu hanya 30 atau 40%. Ada hotel yang rugi, ya ada hotel yang huniannya cuma 30%, 20%. Contohnya misalnya di Lowina, Bali Utara itu hunian rendah. Di Bali Timur, di Amet, hunian rendah. Yang bagus hunian itu aja 4 destinasi, Sanur, Beachfront, Kuta, Beachfront, Nusa Dua, Beachfront, dan Ubud. Nah ini hunian bagus kan, dan pasar saya nggak tahu, Kintamani saya nggak tahu, itu kan punya Danau Batur, punya ini dan itu. Ini penting supaya ada pemerataan, makanya perlu diperbaiki ya tadi, transportasi darat. Orang mau ke Buleleng itu cepat, orang mau ke Kintamani cepat, orang mau ke Tanah Lot itu cepat, tidak kena macet Pak. Ini salah satu, ini kalau kita mau niru urusan infrastruktur, mulai dari airport kedatangan wisatawan itu Singapura sangat bagus. Kebersihan wilayah juga nirulah Singapura. Ini yang paling bersih, ya nggak jauh-jauh. Airport itu cepat sekali, koper 20 menit keluar, imigrasi
sekian menit keluar. Nah, di sini kadang-kadang nunggu lama. Saya nggak mau ngeritik pemerintah yang di sini. Memang ini harus bikin sistem yang pelayanan cepat, ya cepat melayani. Counter kurang orang, tambah orang. Kalau perlu merekrut lagi petugas imigrasi, ya merekrut lagi supaya counter-counter itu ditambah. Kalau kedatangan misalnya 5 pesawat dalam satu saat itu, hitung aja kalau 300 kali 5, 1.500 turis Pak, datang yang bersamaan. Ya counternya cuma 30 kalau nggak salah. Untuk melayani berapa menit itu? Bayar VOA dulu, baru nanti cap imigrasi, keluar lagi bea cukai, bla 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 bla. Ini penting sekali. Keluar itu bagaimana? Armada transportasi kita, cak. Jadi kalau kita mau niru yang the best 5-star airline and 5-star airport Singapura, datang tinggal milih taksi pakai argo, pakai bus, pakai limusin, pakai kereta api, pakai bus, macam-macam, cepat. Jadi kita ini kadang-kadang di luar pun queue. Nah ini perlu dibenahi. Kalau kita ngomong mau quality turis tadi, turis yang berkesinambungan, dari mulai itu kita benahi. Datang ke airport, wah cepat dilayani. AC hidup semua, syukur dikasih welcome drink, syukur dikasih kalungan bunga. Ini salah satu promosi dari pemerintah daerah Pak. Terima kasih. Baik, berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan visi Nangun Sarket Loga Bali juga didukung dengan pembangunan infrastruktur secara terkoneksi dan terintegrasi juga sedang dilakukan saat ini untuk menunjang kepariwisataan kita, Pak Ya, Kun, kalau melihatnya? kita mau ngeritik masih kurang Pak. Jadi kita kelemahannya di situ Pak. Oke, Mohon maaf Pak. baik, Kan baik. kalau jalan-jalan macet, ya ini mohon maaf Pak. Ini kan turis-turis itu ngeluhnya di situ Pak. Baik. Orang mau ke Canggu misalnya, lihat sendiri itu. Ya, orang mau ke Tanah Lot. Dulu kan 1 jam bisa nyampe. Sekarang itu orang mau sunset di tengah jalan karena planning salah. Ternyata ke Tanah Lot itu bisa 2 jam, 3 jam. Ini Oke. kan sebenarnya kuta Tanah Lot itu kan 45 kilo, 43 kilo. Kalau itu dibikin jalan cepat sebenarnya bisa kalau bisa. Oke. Kabupaten Tabanan sama Badung aja suruh bangun itu bisa sebetulnya kalau mau dikasih tugas kan. Terima kasih. Baik. Kita akan lanjutkan lagi nanti di segmen berikutnya bagaimana pariwisata Bali jangan dijual murah. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih masih bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, masih dengan topik kita pariwisata Bali jangan dijual murah. Saya ke Pak Made dulu, Pak Made. Nah ini pelaku pariwisata yang harus tetap menjadi dapat tempat juga ini kayaknya yang mengetahui di lapangan seperti itu. Pak Made, ini beberapa belakangan ini kita juga dikejutkan dengan beberapa tindakan-tindakan yang tidak terpuji ya dari seperti kata Pak Putu, ini apakah foreigner atau turis nih yang melakukan hal tersebut ini sendiri. Kemudian Pak Gubernur akhirnya melakukan penegakan aturan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh WNA yang berkunjung ke Bali dengan tujuan mereka harus mengetahui bahwa Bali memiliki aturan terkait berwisata seperti itu. Selaku pelaku pariwisata ini setuju seperti itu? Tentu itu karena normatif banget, sangat setuju Pak. Ya. Ya, jadi saya kembali lagi pada topik, jangan jual Bali murah ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa Pak Gubernur sudah mengambil tindakan, bahkan ada yang sudah dideportasi. Itu bentuk nyata bahwa Bali tidak dijual murah. Kalau itu semua dibebaskan, ya itu baru namanya dijual murah Pak. Nah sekarang saya sedikit mau menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua kami Pak. Memang sangat sulit kita memisahkan mana wisatawan, mana yang bukan wisatawan. Ya. Karena data itu kita menjadi angkuh nanti data masing-masing. Kalau Yang sudah jelas rambutnya beda harusnya aja. dari imigrasi, Baik. gitu kan, dari imigrasi. Jadi belum pernah ada yang mengatakan mereka datang ke Bali itu ya selain tidak membukukan dirinya sebagai wisatawan gitu loh. Semua centeng aja wisatawan. Jadi semua itu dibukukan wisatawan gitu loh. Nah yang kita perlu waspadai adalah jangan kita mengobral seolah-olah di Bali itu tamu bisa ngapain aja. Bisa mengacak-acak aturan, bisa naik ke pura dan lain sebagainya Pak. Nah sekarang artinya di sini ada PR juga buat izin buat pada pemerintah nih. Harusnya ada kajian, ada analisa di situ. Ya, harusnya ada analisa. Nah, inilah barangkali ya Asita saya yakin di ketua saya di sini sekarang ini beliau sangat kooperatif untuk diajak bekerja sama. Saya sendiri kalau ketua saya kemudian saya merasa ketua saya tidak mendapatkan tempat, saya emosi Pak, saya marah gitu, jujur saja. Nah maksud saya begini Pak, ya jadi
Ketika kemudian tamu itu datang ke Bali karena kita punya keterbatasan untuk mengetahui siapa mereka, apa tujuannya, berapa lama mereka tinggal di Bali, ya. Jadi disinilah kita butuhkan peran pemerintah selaku pengelola secara keseluruhan, termasuk juga yang mengeluarkan aturan-aturan. Kami tetap, saya berani jamin Pak, seluruh anggota yang masuk di Asita sekarang Pak, ya, tidak mungkin dia itu mempunyai wisatawan seperti yang Bapak lihat sekarang, naik motor ugal-ugalan, ya, terus kemudian foto yang gak senonoh, gak mungkin Pak. Itu tidak ada, dalam paket kami tidak ada. Kalau ada anggota-anggota kita yang menjual itu, baru kemudian bisa kita mengatakan, oh kita sudah tidak punya nilai lagi, sehingga apapun orang mau lakukan, silahkan yang penting masuk Bali aja. Begitu jadinya. Nah, jadi maksud saya, bagaimana caranya di sini kemudian kita bisa bersinergi. Apa yang disampaikan oleh Pak Kun barusan benar sekali Pak. Infrastruktur. Kenapa kita nggak pakai ATM aja? Amati, tiru, modifikasi. Nggak ada jeleknya kita meniru yang baik Pak. Ya, amati, tiru, modifikasi. Singapura jadikan contoh, saya juga setuju. Luar biasa. Infrastruktur sangat luar biasa. Apa mungkin bisa dilakukan? Mungkin. Jangan pesimis duluan. Yang penting ada kesungguhan hati. Sudah dimulai oleh ketua kami juga, mereka membimbing kita sebagai anggota untuk bisa selalu patuh dan mengikuti. Kita sebetulnya mengikuti apa arah pemerintah. Kemana pemerintah bergerak kita ngikuti. Dan yang penting, saya tadi ingin menambahkan sedikit dari Pak Ketua saya adalah 9 kabupaten kota yang ada di Bali. Kalau saja mereka mau bersinergi di bawah komando gubernur, ya, sehingga nanti akan ada satu aturan, tidak seenaknya kemudian bikin begini, bikin begitu, sehingga setiap saat selalu berubah. Nah, bukankah gubernur selalu melihat pembangunan di seluruh Bali? Menurut saya harus dari situ komandonya. Kalau itu dirasa kurang, yuk kita tambahkan, kita sempurnakan. Yang 9 kabupaten kota inilah yang kemudian menyempurnakan hal itu. Nah, ditambah kemudian kami ini yang datang dari saya dari kaum pelaku pariwisata. Kita punya ketua, beliau sudah mewakili kepentingan kami dan juga kepentingan Bali Pak. Karena yang kita jual bukan hanya kute tok, bukan hanya Nusa Dua tok gitu loh Pak. Baik. Nah, jadi ini yang saya kira permohonan kami yang terakhir kepada pemerintah, mohon supaya betul-betul kita ini siap untuk dibina. Tolong jangan dibinasakan. Ya, sekarang itu banyak sekali saya lihat sudah mulai datang dari luar. Bahkan ikut mau menjadi anggota Asita, kita mau mengatakan apa? Orang mereka udah dapat izin. Pertanyaannya, apakah Bali ini masih perlu? Kalau tadi didengar, dari 400 sekian anggota Asita yang tercatat sebelumnya, sekarang baru hanya 204. Yang lain mau dikemanakan Pak? Tolong dibina. Ya, jangan kemudian hanya mengeluarkan izin seolah pemerintah juga menjual izin. Terus terang sekarang kami juga iri Pak. Yang dalam tanda kutip tidak punya izin bisa bebas. Bisa jalan mereka gitu loh. Jadi kita tuh kadang-kadang juga tergoda emosi. Tapi ini bukanlah sesuatu yang kita inginkan. Berarti ada upaya-upaya yang dilakukan dari pelaku pariwisata untuk agar tidak terjadi labeling Bali dijual murah tersebut, khususnya dalam hal pariwisata. Paling tidak sekarang itu begini Pak, pemerintah sudah melakukan hal tersebut. Baik. Dari kami tidak pernah menjual produk yang menghalalkan, yang mengokekan, yang membiarkan orang turis itu untuk berlaku apa saja. Itu tidak ada di kami Pak. Saya boleh tanya sama Pak Ketua kami sekarang, adakah anggota itu sampai menjual atau melacurkan Bali seperti itu sehingga pantas dikatakan Bali jual murah, artinya sudah tidak punya nilai. Kita sangat dihormati Pak, masih menjadi daerah tujuan. Kita masih mengemban, paling tidak ada nomor tujuan wisatawan terbaik di dunia. Ya, jadi ini yang kita mesti harus pegang teguh Pak. Walaupun ada turis berkata demikian, saya terus terang jujur aja, saya nggak tahu siapa yang ada di belakangnya. Ya. Jadi itu yang saya perlu sampaikan. Termasuk juga dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah Provinsi Bali. Itu upaya pemerintah sudah untuk menyaring supaya Bali itu menjual murah itu tidak menghalalkan semuanya Pak. Jadi Pak Gubernur, Pak Pemerintah tidak mengiyakan semuanya, termasuk Bupati dan Wali Kota. Saya kira sudah melakukan beliau-beliau itu Pak. Oke. Gitu. Pak Kun, pembelajaran terbaik apa yang kita dapat khususnya dari pariwisata Bali dari pandemi COVID-19 ini sendiri Pak Kun? Begini Pak, memang itu tadi kalau yang diumumkan masalah dijual murah oleh seorang bule di video. Kita nggak usah kebakaran jenggot Pak, kita perbaiki terus kualitas produk pariwisata kita. Promosi kita tingkatkan, jadi di Bali itu tidak dijual obral dan murah.
Itu kan strategi pemasaran seolah-olah Bali itu murah. Tapi tidak apa-apa, kita perlu juga studi banding. Karena saya ada tahu itu, ada profesor dari Jepang, itu bilang pulau mana? Pulau Phuket. Phuket itu kan kecil, apple to apple sama dengan Bali. Di Phuket itu revenue-nya 2 kali Bali. Apa betul? Harusnya nanti Pemda itu bisa nyuruh orang kampus Udayana atau apa ngecek ke sana. Apakah betul Phuket itu lebih tinggi? Kalau saya sebagai umum analisa, karena di sana itu kan ada rumah kaca, Pak. Rumah kaca itu kan duit banyak itu, Pak. Di sini yang gitu itu kan tidak boleh. Ya, katakan kedatangan wisatawan di Thailand itu bisa 35 juta sebelum pandemi. Kenapa? Ya itu tadi, rumah kaca yang ribuan kaca itu kan menghasilkan uang. Kalau Malaysia ada kasino, mungkin orang-orang itu 50% yang datang ke sana main kasino. Di sini kan tidak ada. Kita ini wisata yang bersih-bersih, wisata budaya gitu kalau untuk Bali ya. Memang Bali itu nomor 1, masih untuk ditunjungi. Tapi memang kalau ngomong jumlah wisatawan kita kalah ya. Jadi kalau di ASEAN, di dunia ini Thailand itu nomor 10 di dunia. Nomor 1-nya memang Perancis itu 100 juta turis setahun. Amerika nomor 2-nya. Ini contoh-contoh aja. Termasuk Turki itu nomor 6 kalau nggak salah. Jadi kita kalau mau belajar di sana itu juga quality. Juga yang premium. Yang murah juga ada. Singapura pun yang murah ada, backpacker ada. Yang premium juga ada. Yang premium tadi katakan Pak Putu, itu tinggal di 5-star hotel, bayarnya 50 juta, bayarnya 100 juta, ada. Yang murah bayar di Singapura 50 dolar juga ada. Itu kan modelnya kayak homestay di sini itu juga ada di sana. Di sini juga begitu. Jadi kita nggak usah pesimis dengan suara bule tadi, itu kita malah memacu kita. Bahwa Bali tidak dijual murah, dijual dengan harga, memang di Bali kan macam-macam. Jadi kelas atas, menengah, dan kelas murah. Didesain itu bukan untuk premium dari awal. Ya, didesain bukan untuk premium turis memang. Lain sama Maldives. Lain mana tadi Pak bilang tadi? Hutan. Karena mereka kecil banget. Ya mikir carrying capacity. Kemampuan daya tampung negara itu termasuk transportasinya, wilayahnya bisa enggak? Itu kira-kira begitu. Kita luas Bali ini 10 kalinya Singapura kalau nggak salah ya, atau berapa kalinya. Ini kita luas sebetulnya, kalau suruh Bali itu 9 kabupaten kota kan tidak sekecil Singapura. Nah kita niru aja Singapura, kok dia punya airport bintang 5 dan bagus sekali. Terima kasih. Oke, baik Pak Putu selaku Ketua Asita DPD Asita Bali Niki sendiri, tentunya ada goals dari tourism atau kepariwisataan Bali saat ini agar tidak ada lagi nih labeling Bali dijual murah. Memang kita harus introspeksi diri ya dengan apa yang terjadi sekarang, karena memang COVID ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting buat kita ke depannya. Kenapa demikian? Karena ketika kita COVID tidak satupun ada wisatawan yang datang ke Bali, kita berkuar-kuar mengundang come to Bali or even come to Bali and work from Bali. Nah ketika sekarang sudah banyak turisnya datang ke sini, ada permasalahan seperti ini, kita kembali gusar, kebakaran jenggot dan sebagainya. Artinya bahwa sebelum kita melakukan sesuatu, planningkanlah dengan baik. Apakah dari sisi regulasinya, ada regulasi, kemudian juknisnya seperti apa. Sehingga ketika mereka ada di Bali, kita dengan sigap kita melakukan pembersihan dalam tanda kutip, melakukan law enforcement yang benar. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena source daripada wisatawan yang datang ke Bali ini kan dari bermacam-macam source. Contoh misalnya, tadi saya dengan tegas menyampaikan bahwa wisatawan yang datang ke Bali melalui BPW anggota Asita clear bahwa mereka datang ke Bali dengan tujuannya berlibur. Tetapi wisatawan yang datang ke sana ke Bali sekarang ini tanpa melalui BPW, maka mereka kita tidak tahu mau kemana dan kemudian tinggal di mana kan tidak ada. Filteringnya tidak ada. Nah oleh karena itu kami mendorong kepada pemerintah ada tools khusus yang dibuat sebelum wisatawan itu masuk ke Bali. Contoh misalnya, ketika datang ke imigrasi bisa dipertanyakan,
di mana kamu tinggal, berapa lama kamu tinggal, lokal agentnya atau lokal garantornya siapa. Kalau mereka ada lokal garantor, maka itu akan di-note oleh pihak imigrasi sehingga wisatawan ini bisa kedetek dimanapun mereka berada. Nah memang ini tidak mudah, tetapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk memfiltrasi agar wisatawan yang datang ke Bali ini benar-benar berwisata. Jadi tidak yang aneh-aneh ini. Ada yang saya dengar mereka sampai jualan sayur dan hal-hal yang lain yang which is itu pekerjaan orang-orang kita, orang-orang Bali yang potensi ini sudah diambil alih. Nah kemudian law enforcement sekali lagi harus benar-benar ditegakkan dengan baik. Karena apa? Karena saya melihat bahwa penegakan hukum ini juga sedikit menjelimet. Kadang-kadang ada institusi yang mempunyai kapasitas untuk melakukan penegakan, tetapi aturan di dalamnya tidak mengizinkan untuk itu. Nah ini kan menjadi tumpang tindih. Pelanggaran di depan mata tetapi tidak bisa dia melakukan apa-apa. Nah ini menjadi introspeksi juga terhadap aturan-aturan yang memang perlu disinergikan, dioptimalkan sehingga pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian. Baik, harapannya Pak Putu sendiri selaku Ketua Asita. Harapan kami adalah Bali ini tetap dijaga dengan baik sebagai destinasi dunia dan siapapun yang datang ke Bali berwisata merasakan ada sebuah kenyamanan, keamanan dan yang terpenting experience yang mereka dapatkan di Bali ini tidak pernah mereka dapatkan di tempat yang lain di dunia ini. Demikian. Oke, kalau kita berbicara tentang pariwisata ini bisa dikatakan ini harus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Pariwisata ini memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Bali utamanya. Oke. Jadi bagaimanapun juga bagaimana pemerintah bisa mendorong kepada masyarakat menjadi bagian di pariwisata ini, tidak hanya menjadi penonton. Oleh karena itu pemerintah juga melalui Kementerian Pariwisata dan Provinsi Bali membuat desa wisata ini di seluruh Bali ini kan tujuannya adalah agar masyarakat Bali yang ada di desa itu bisa menjadi pelaku pariwisata dan mereka bisa menikmati kue pariwisata itu sendiri. Dan dengan harapan ketika wisatawan ini datang ke desa, mereka menginap di rumah penduduk dan sebagainya, yang salah satu produk wisata sustainability, mereka akan menjaga budaya dan tradisi itu sendiri dan mereka tidak akan keluar dari desanya. Kalau sekarang yang terjadi apa? Penumpukan, semua orang mau bekerja di Nusa Dua, di Sanur, di Kuta dan sebagainya. Akhirnya di desa yang ada yang tua-tua saja. Nah inilah perlu kita support. Apa yang disampaikan oleh Pak Kun tadi, bagaimana pemerintah bisa mensupport destinasi-destinasi, dikembangkan, dipromosikan, sehingga orang akan betah tinggal di desa. Demikian. Oke, baik. Perlu digarisbawahi sekali lagi, ini semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari pariwisata, kemudian dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat lokal, khususnya masyarakat Bali. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya Madi Sukedankarang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.